Halo Sobat Nova, kembali lagi bersama aku Evi di podcast CTI Nova. Dan seperti biasanya kita akan mengobrol-ngobrol santai dengan mahasiswa berprestasi yang ada di CTI ataupun di Poli J. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari tim Kozifar ya? Iya, Kozifar. Iya, Kozifar yang udah memenangkan kompetisi atau lomba ya kalau nggak salah, lomba Hackathon Software Development di kompetisi Play-It 2024 yang diselenggarakan oleh jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Oke, langsung aja ya, bisa perkenalan diri untuk kakak-kakaknya biar Sobat Nova yang di rumah bisa tahu nih siapa aja di sini. Ya, halo teman-teman, kenalin nama aku Niko Flasi, bisa dipanggil Niko. Sekarang aku mahasiswa semester 5 di Politeknik Negeri Jember. Baik, perkenalkan nama saya Arja Zadif Niskandar dari program studi Teknik Informatika angkatan 22 golongan D. Nama saya Vanarianto, saya dari TIF angkatan 22. Kita bertiga ini kebetulan satu kelas. Oke, mungkin sebelum lebih jauh ya pertanyaannya, gimana sih kabar kakak-kakaknya? Sekarang kan udah disebut project nih, kabarnya gimana kak? Kalau aku pribadi sih sehat, alhamdulillah sehat. Mungkin teman-teman yang lain? Ya, baik semua. Baik semua kebetulan. Baik semua ya, gak ada yang gak sehat, gak ada. Oke, aku lebih penasaran apa motivasi kakak-kakaknya atau latar belakangnya nih ikut kompetisi, apa kak? Kalau latar belakang kita sebenarnya kita yang pasti pengen, kita nggak cuma kuliah aja, tapi kita pengen cari prestasi gitu di luar dari perkuliahan gitu. Misalkan dengan ikutin lomba-lomba. Terus sebenarnya mungkin sudah untuk latar belakang kami adalah untuk menambah pengalaman yang pertama, yang kedua menambah relasi antar kampus karena di sana mendapatkan teman-teman baru dari beberapa kampus ternama lah yang di Indonesia. Cukup. Kakaknya enggak? Oke. Selama ini yang masing-masing ini udah pernah ikut kompetisi apa aja kak? Oke, untuk kita sendiri sebelum Play-It ini kita pernah ikutin lomba, namanya Hackathon juga. Hackathon SDGs Universitas Negeri Malang. Itu kita ikut di bulan Juni ya? Ya, di bulan Juni dan alhamdulillah juga kita dapat juara juga. Waktu itu kita dapat juara 1. Oke. Mungkin manfaat yang diperoleh ikut kompetisi itu apa aja kak? Di luar juara atau enggaknya? Nah, untuk manfaatnya sendiri kita mengikuti lomba itu ya yang pasti yang pertama sih kalau kita juara nasional itu pasti bebas skripsi ya. Yang pertama ya itu bebas skripsi, kemudian yang kedua kita juga bisa ngoleksi beberapa sertifikat gitu juga ya. Terus untuk yang ketiga ya untuk nambah pengalaman lah, kita kuliah nggak kuliah saja, kita berkompetisi juga gitu. Ya. Mungkin sedikit tambahan juga, selain itu kita juga dapat teman-teman baru. Jadi kita kalau misalkan ikut mungkin kalau ikut cuma di kuliah aja, kita kan dapat temannya cuma ya udah selingkup kuliah aja, jurusan mentok-mentok sekampus lah. Yeah. Kalau kita ikut lomba, teman-teman kita tuh nggak cuma dari Poli J aja, tapi dari kampus-kampus lain. Kayak misalkan di Play-It kemarin kita dapat teman-teman dari berbagai kampus, misalkan dapat dari Poli Batam ya, dari Poli Batam, terus dari Universitas Malang itu sendiri, terus dari Jakarta dan banyak sekali gitu. Jadi benefitnya menurut kami cukup banyak gitu dan worth it sekali buat ikut perlombaan. Seru juga ya, manfaatnya banyak nih teman-teman. Dan aku juga mau tanya, kan kemarin ikut lomba hackathon ya? Yeah. Aku kan awam banget nih tentang hackathon. Mungkin bisa jelasin hackathon itu apa? Oke, jadi intinya hackathon itu adalah perlombaan yang mana kita harus menyelesaikan suatu tantangan selama waktu yang ditentukan. Nah, waktu yang ditentukan itu tergantung dari rules-nya. Jadi masing-masing perlombaan itu beda-beda. Kayak misalkan kalau di hackathon yang pertama kita ikutin di Universitas Negeri Malang itu kita ngoding. Jadi kita presentasi pertama, kemudian setelah presentasi sama kita dikasih challenge. Nah, challenge itu kita harus kerjain
selama 24 jam. Intinya besok harinya di presentasi kedua kita harus selesai. Kalau misalkan yang kemarin kita ikutin di Play It ini, kita agak beda. Jadi bedanya di hari pertama kita ada kayak technical meeting, ya seperti biasa technical meeting. Terus abis technical meeting kita ada sesi wawancara. Jadi wawancara itu sama juri mentor. Jadi kalau di Play It itu ada dua juri. Dua kategori juri buat mentor sama juri buat wawancaranya, waktu ujinya gitu. Iya. Jadi totalnya ada sekitar 4, 1 untuk mentor, 4 untuk pengujian gitu. Terus setelah ada sesi wawancara, kita pulang, besoknya di hari Sabtunya kita datang itu sekitar jam 7 sampai 8 pagi buat kita ngoding. Jadi sebelum ngoding kita dikasih challenge, kita dikasih surat gitu. Nah surat itu kita buka bareng-bareng sama seluruh peserta. Kita buka bareng-bareng. Di surat itu ada challenge-nya. Jadi selain kita menyelesaikan project-nya, kita juga harus menyelesaikan challenge itu sendiri selama 24 jam non-stop. Itu challenge-nya satu sama semua kah atau beda-beda setiap tim? Untuk challenge-nya kita nggak tahu sih, karena kita kan nggak lihat peserta-peserta lain, tapi harusnya ada yang sama, mungkin ada yang sama, ada yang beda juga gitu. Jadi tergantung dari jurinya, kita kan nggak tahu seperti itu. Oh iya, aku penasaran. Ini timnya kalian memilih sendiri atau ditentukan oleh dosen pembimbing? Kalau kita sebenarnya satu kelas, jadi kita sering komunikasi juga. Untuk project semester kan kalau di Poliji ada project semester, kita juga pernah satu project semester. Jadi ya udah kita tentuin sendiri. Oke, mungkin bisa jelasin ke teman-teman di rumah alasan untuk saling memilih satu sama lain ini gimana kak? Apa kak? Penasaran juga. Jadi itu yang awal bentuk tim itu dari saya. Nah, saya tuh ingin mengikuti kompetisi ya. Tapi kalau nggak ada yang ngajak, gimana mau ikut? Akhirnya saya sendiri yang mencari teman yang mau ikut kompetisi. Saya awalnya memilih Niko. Nah setelah memilih Niko, kita bingung tinggal satu orang, siapa lagi? Akhirnya Zarif ini sampai sekarang. Terus kenapa nama timnya itu Kojifar juga? Kojifar itu singkatan dari nama kita ini. Niko, Zarif, sama Farhan. Niko, Zarif, Farhan. Kan Kojifar, Mas Nikonya Mas Niko, Z-nya Zarif. Oh, Zarif. Jadi ya bentuk timnya itu ya dari kemauan diri sendiri sih. Kalau emang ingin ikut lomba ya harus bergerak ya, jangan nunggu diajak ya. Oke, mungkin sampaikan juga job desk-nya masing-masing pada kompetisi itu apa kak? Untuk job desk masing-masing tim ini semuanya sama sih, kayak ngerjain laporan bareng-bareng, ngoding juga bareng-bareng gitu kak. Nggak ada yang spesifik, itu nggak ada, semuanya bareng-bareng gitu. Kira ada misalnya ada laporan sendiri, ngoding sendiri. Nah itu juga sebenarnya sengaja karena beda hackathon sama misalkan tim di PKM. Kalau di PKM kan timnya ada 5 orang ya, sedangkan di hackathon itu cuma 3 orang. Yang mana hackathon juga lombanya teknikal banget. Jadi kita memilih orang-orang ini, kita memutuskan karena ya kita ini paling nggak bisa ngoding lah gitu. Jadi kalau misalkan dapet challenge, karena challenge-nya itu cuma dalam waktu yang singkat, relatif singkat, jadi kita bisa nyelesain secara bareng-bareng gitu. Kalau misalkan kita satunya misal nggak ada bisa ngoding, fokus laporan aja. Nah mungkin anggota yang lain yang bisa ngoding itu bakal lebih beban gitu, lebih ke pressure. Dibandingkan kita semuanya bisa ngoding gitu tiap anggota. Oh ya, kan tadi ada bicara singkat tentang 24 jam ngoding. Itu nggak stres kah? Nah itu, gimana? Ya stres nggak stres sih. Stresnya karena challenge-nya cukup berat sih. Mungkin kalau aku boleh kasih tahu, challenge-nya itu kita bikin generative AI. Dan itu cukup sulit buat kita yang baru belajar AI di semester 5 ini. Jadi baru belajar AI udah disuguhin sama Gen AI. Jadi cukup kaget juga. Tapi senangnya di sana tuh enak, kita disediain tempat tidur, kita disediain makanan-makanan, minuman, kita bisa ambil sepuasnya. Terus selain itu kita juga dikasih hiburan. Kadang ada jamming session, terus ada kayak panitia-panitia itu menghibur-hibur biar nggak stres. Kadang jam 2 malam
itu panitianya datang buat nghibur kita. Jadi kita nggak jenuh lah meskipun kita ngoding selama 24 jam. Itu berarti 24 jam tuh tetap di hadapan laptop. Gantian Kak. Gantian. Untuk peraturannya tuh kan setiap kelompok ada 3. Nah, Oh, setiap iya. kelompok punya meja sendiri. Nah, harus setiap meja itu harus minimal 1 orang. Kalau mau keluar gantian gitu. Iya. Jadi harus 1 nunggu di meja, yang 2 boleh keluar gitu. Ya, jadi paling nggak di meja itu nggak ada yang kosong gitu, ada 1 orang buat nunggu. Oh ya, kan pasti untuk menghadapi 24 jam ngoding itu harus punya kemampuan atau skill ya. Mungkin bisa disampaikan skill apa aja yang harus dimiliki waktu ikut kompetisi ini. Biar sobat Nova yang di rumah itu tahu gitu dan mungkin bisa termotivasi. Untuk skill mungkin karena kita lombanya teknikal, yang pasti adalah skill di teknikalnya. Jadi kita paling nggak bisa paham lah sama apa itu bahasa programan. Misalkan kita bawa project ini berbasis web, paling nggak kita ngerti tentang pemrograman web itu seperti apa, alurnya seperti apa gitu. Terus misalkan kita lombanya ini ada AI-nya, kita juga harus tahu AI itu macamnya ada apa, terus model-modelnya itu macamnya ada apa aja, cara penggunaannya gimana, integrasinya itu gimana gitu. Terus kita nggak cuma hard skill aja yang dibutuhin, tapi juga soft skill, misalkan public speaking. Karena ini juga menurut Pak Aji, percuma kita bikin project sebagus mungkin, percuma kita develop dalam waktu yang mungkin lama, terus susah gitu, stres, tapi kita nggak bisa nyampein sama juri kalau project kita itu seperti ini gitu. Jadi Iya. percuma. Makanya soft skill, public speaking itu nggak kalah penting dibandingkan hard skill. Tapi hard skill juga penting juga. Seperti itu. Nah, Harus seimbang betul. seimbang. Nah, aku tanya, untuk melatih public speaking-nya kakak-kakak ini gimana caranya, Kak? Kan pasti juga perlu latihan dan juga tips-tips gitu. Kalau aku sendiri kebetulan aku ikut organisasi dulu dari SMA, dari SMP ikut organisasi, SMA ikut organisasi, dan di perkuliahan ini juga sempat ikut organisasi di semester 1 sampai semester 3 gitu. Terus juga selain ngelatih itu mungkin kita langsung aja ikut lomba gitu, karena mau nggak mau kita harus bisa ngomong. Nah itu juga salah satu cara belajar kita dengan ikut kegiatan langsung gitu. I see. Dan mungkin ya waktu kompetisi ini juga kan pasti menghadapi banyak struggle nih, Kak. Mungkin bisa ceritain ke teman-teman di rumah apa aja struggle-nya dan cara menghadapinya juga. How? Mungkin untuk struggle-nya tuh biasanya kita kesusahan di kendala laporan aja sih. Kalau laporan tuh kan kita kebetulan nih kita bertiga tuh gimana ya? Kita bertiga ini orangnya teknikal banget gitu Kak. Jadi kalau suruh buat laporan tuh kayak gimana gitu, kayak kesusahan gitu. Nah yang kedua tuh pas saat di sana tuh apanya ya? Mungkin di bagian presentasi. Kalau aku sendiri di bagian presentasinya kayak masih gugup gitu terhadap juri-juri gitu. Tapi untuk gimana ya? Semakin lama semakin mengikuti lomba semakin terbiasa lah. Terus itu kan untuk kegiatannya, mungkin aku sedikit nambahin sebelum ikutin lomba. Mungkin struggle-nya sebelum ikutin lomba, karena kita ini punya kesibukan masing-masing, ada yang MPKM, ada yang non MPKM. Jadi buat ngatur waktunya itu agak perlu effort lah gitu. Cukup harus bagi-bagi, pintar-pintar bagi waktu. Nah itu mungkin yang jadi yang jadi ya struggle kita. Tapi sejauh ini aman sih. Aman. Oh ya, aku penasaran juga waktu lomba, waktu ngoding itu kalian satu tempat sama tim yang lainnya apa enggak? Ya, jadi untuk perlombaannya kita satu tempat. Itu kan ada 2 kategori, ada kategori web development atau software development sama kategori UI UX design. Dan itu kebetulan jadi satu ruangan yang sama. Cuma beda meja aja. Oke. Pernah nggak ngerasa terpressure? Oh, kayaknya tuh jago deh, kayak aku enggak. Gimana cara ngadepinnya? Kalau dari aku pribadi, aku nggak sama sekali nggak terpressure. Justru aku makin semangat karena vibes-nya tuh makin kerasa. Kan aku yang di Universitas Negeri Malang kemarin itu vibes-nya beda karena ngodingnya itu di hotel. Beda sama
yang di Play It ini. Yang Play It ngodingnya di tempat, jadi kayak di karantina gitu. Malah kalau di karantina gitu, kalau aku sih lebih semangat dan vibes-nya lebih kerasa lah gitu. Jadi nggak ngantuk juga karena kan rame-rame tuh, nggak mungkin ngantuk seperti itu. Oh ya, aku juga tadi kan di hotel ya, itu termasuk fasilitas juga kan ya? Kalau hotel sih enggak, itu di luar dari fasilitas. Jadi kita dapat fasilitas difasilitasi oleh kampus. Kalau yang di Universitas Negeri Malang kemarin. Oke, aku mau tanya juga pembagian waktu kan pasti kan waktu mau kompetisi kan mempersiapkan dulu kan mungkin skillnya itu pembagian waktunya gimana antara kuliah sama persiapan itu Soalnya boleh dulu. pembagian waktu maksudnya mau manage waktu itu gimana kan antara kuliah sama mempersiapkan lomba ikut lomba itu. Oh, mungkin kalau pas ngerjain gitu sepakat dulu. Kita perjanjian dulu ya. Antara kan aku sendiri ikut MBKM. Nah, jadi harus sepakat dulu harus perjanjian dulu sama yang bisanya kapan gitu. Oh, isi. Biasanya sih malam sih Kak. Kan malam free semua. Kalau pagi kan ada acara kuliah. Oh iya, mungkin kan setelah ikut lomba hackathon kemarin di Polinema itu ada keinginan lagi nggak untuk ikut lomba lagi, kompetisi lagi lah gitu. Kalau keinginan lomba pastinya kita selalu pengen ikut lomba. Kalau bisa ikut banyak ya kita ikut banyak. Cuma kan yang struggle kita kan waktunya gitu, ada apa enggaknya. Tuh, tadi kalau ditanya pengen ikut ya pasti kita pengen. Ada target kompetisi yang ingin diikuti? Kalau kami targetnya karena ini adalah kompetisi, salah satu kompetisi yang bergengsi, mungkin PKM. Oh, PKM. PKM, KMPN. Pasti. Oke, pasti. Next semester ya PKM. Ditunggu Siap, Kak, ditunggu. Semoga lolos lah gitu. Amin. Amin. Mungkin kakaknya kemana kenal Mas Kimi kan ya? Mas Kimi yang lolos PKM juga sama Limnas ya? Limnas. Ya kalau Kimi emang teman tapi beda golongan. Kebetulan Kimi itu emang lulus Pimnas juga. Kita sempat juga tanya-tanya buat gimana sih caranya tuh biar proposal kita tuh lolos Pimnas gitu. Sekedar tanya lah. Termotivasi juga sih sama Mas Kimi kemarin. Mungkin juga kakaknya bisa sampaikan ke teman-teman di rumah, emang bisa untuk fakultas perguruan vokasi kayak kita itu punya peluang untuk ikut kompetisi-kompetisi yang bersaing dengan mahasiswa dari universitas atau institut. Kalau ditanya bisa, jawabannya sangat bisa. Itu tergantung dengan kemauan kita seperti apa. Tuh, karena juga kita kan vokasi ya, kampus vokasi itu kita dididik untuk menjadi praktisi gitu. Jadi secara hard skill, otomatis kita harusnya jauh lebih menguasai dibandingkan teman-teman kita yang dari universitas gitu. Cuma yang mungkin menjadi PR, dan ini juga sempat dibahas oleh beberapa dosen di JTI, bahwa yang menjadi masalah di kampus Politeknik itu adalah anak-anaknya kurang untuk public speaking. Jadi public speaking tidak sebagus sama anak-anak yang dari universitas gitu. Tapi kalau secara hard skill, kami rasa dan dosen-dosen bilang kalau anak-anak dari vokasi ini bagus lah. Jadi bisa diadu dengan anak-anak yang dari universitas. Jangan gitu, Nah, mungkin untuk closing ya Kak, ada nggak tips untuk sobat Nova yang di rumah yang mungkin nanti next itu mau ikut kompetisi hackathon ataupun kompetisi lainnya? Boleh satu-satu. Oke, satu-satu ya. Siap. Kalau dari aku mungkin sedikit lebih banyak. Yang pertama adalah baca rules, karena meskipun sama kita lomba hackathon, tapi di setiap kompetisi itu biasanya rulesnya berbeda. Kayak misalkan di hackathon yang pertama kita ikutin, itu rulesnya kita kan nggak menginap, beda sama hackathon yang kedua kita ikutin, itu menginap. Jadi penting banget buat kita baca rulesnya, guidebooknya gitu. Terus juga temanya juga kan pasti ada di guidebook, jadi penting banget buat baca. Itu tips pertama. Kemudian kalau tips kedua adalah kita bikin projectnya sesuai dengan tema. Kadang kita mungkin bener project kita bagus, udah bagus pakai AI modelnya banyak gitu.
tapi nggak sesuai sama tema. Nah itu menurut kita percuma. Jadi kesesuaian project yang kita ambil dengan tema itu juga nggak kalah penting. Terus mungkin sama cari dosen pembimbing. Karena kita kan apalagi buat kita yang awal-awal ikut perlombaan, kita masih awam, kita nggak tahu kompetisi itu seperti apa. Nah penting banget buat kita buat cari dosen pembimbing. Karena dari dosen pembimbing itu, karena beliau ini sudah berpengalaman, beliau bisa mengarahkan kita untuk kalau misalkan nanti pertanyaannya kurang lebih seperti ini loh. Nanti kalau kompetisi itu seperti ini, terus proposalnya itu yang bagus, aturannya seperti ini. Selain itu juga kita dilatih public speaking. Itu ayo coba kalian ngobrol di depan saya gitu. Jadi penting juga buat kita cari dosen pembimbing. Mungkin ada tambahan teman-teman? Kalau aku sih motivasi ya. Untuk motivasinya jangan takut ikut lomba, jangan takut kalah. Karena lomba itu bukan soal menang dan kalah, tetapi soal pengalaman, pembelajaran, keberanian untuk mencoba. Nah itu jadi jangan takut ikut lomba. Kalau dari saya motivasinya sih ya ayolah kita kayak jangan mau kalah gitu dengan teman-teman yang lain yang sudah berprestasi ya. Harus ada kemauan juga. Kita kan kuliah jangan sekedar kuliah gitu loh. Jadi ya kita harus mengikuti kompetisi ya. Apa salahnya sih kayak ikut kompetisi ya? Kalau rezekinya sih pasti kita ya bisa menang ya. Kan lumayan kalau menang itu kita bisa bebas skripsi ya. Bebas skripsi. Dapat cuan nggak? Kalau cuan ya pasti kita dapat. Kalau cuan. Oke, tadi kan kakak bilang kalau dapat dosen pembimbing ya? Iya. Pak Aji kalau nggak salah gitu. Iya Pak Haji satu. Mungkin ada pesan-kesannya untuk Pak Aji yang nonton nanti gitu, udah membimbing kakak-kakaknya. Pesan ya? Iya, boleh. Baik, pesan untuk Pak Haji mungkin kami Kozivar Team ini mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Haji udah membimbing kita dari perlombaan yang pertama kita ikutin Hackathon SDGs di UM, dan alhamdulillah kita dapat juara juga. Jadi intinya kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan, segala waktu yang Bapak Haji luangkan kepada kita, terus segala tips and trick dari Pak Haji. Tuh, karena beliau juga orangnya nggak setengah-setengah buat bimbing kita, jadi all in, bener-bener selagi beliau ada waktu buat kita, beliau pasti sempetin ketemu dengan kita. Jadi kami sangat terima kasih banyak lah intinya buat Pak Haji, karena kita nggak bakal bisa dapet juara tanpa bimbingan Pak Haji juga. Nah itu tadi pembahasan yang santai tapi menarik untuk disimak dari kakak-kakaknya tentang kompetisi yang diikuti ya. Ya. Dan mungkin nanti teman-teman di rumah bisa termotivasi agar ikut kompetisi ini, dan juga dapat juara ataupun enggak itu tidak penting, yang penting adalah pengalaman. Dan sampai jumpa untuk di next episode ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. See you.